Sobat budaya, saya Romdoni, Daya Desa Tanjung Sari, Borobudur. Sobat budaya, malam ini kita berada di Dusun Nampan Tanjung Sari. Kita akan berkunjung ke rumah Bapak Toyibi yang nantinya di rumah beliau, yaitu Bapak Toyibi, kita akan mencari tahu keterkaitan produksi tahu dan jenis tahu dengan kesenian Jatilan Turanggamuda yang ada di Desa Tanjung Sari, Borobudur. Pak Ibi, sejak kapan jenengan itu menggeluti tahu? Oh, saya itu tahu itu kan dulu kan mama saya itu kan memproduksi tahu sendiri ya. Jadi saya itu ya enggak kerja tapi yo ngewangi mae karo bapakku sejak SD. SD itu kalau tahunnya saya kurang tahu, tapi kalau kelasnya mungkin aku kelas 3 4 itu saya udah ditahu. Jadi saya ke kelas 3 4 itu saya udah bisa goreng tahu, terus noto tahu, nyusun tahu ditaruh di kayak ember itu sejak saya SD. Itu terus lama-lama saya besar kan saya udah bisa gorengin, terus saya belajar untuk membikinnya. Nah itu sambil belajar sama bapak, itu juga sama bapak diwarai lah caranya bikin tahu itu kayak gini, yang bagus kalau bumbu kayak gini itu yo. Aku bikinnya tahu itu mungkin sekitar umuran berapa ya, mungkin sekitar udah 15 tahun. 15 tahun ya, kalau enggak 15 17 itu saya udah bikin, maksudnya udah bisa lah caranya. Udah bisa, tapi kalau untuk ngangkatnya tahunya itu kan belum kuat yang malik itu. Nah itu lama terus saya itu ikut sama bapak itu kan, saya terus di sekolahkan, tapi di sekolahkan neng Jawa Timur lah caranya. Jawa Timur di sana berapa tahun, 2 tahun, kalau nggak 3 tahun, terus saya pulang terus ya itu bikin tahu lagi. Nah, kalau tahu sekarang sama tahu yang dulu itu ada perbedaannya apa? Prosesnya ataupun Kalau tahu dulu itu ya ada, misalnya tahu putih itu ada. Kalau dulu itu tahu putih itu kan digodok. Direbus sampai mendidih, sampai ngambang gitu kan. Nah itu baru dintas kan. Nah, dintas terus lagi ditoto. Tapi kalau zaman sekarang kan putih yang kayak gitu potongi langsung totong ember ya, tapi kalau dulu enggak, jadi digodok dulu. di proses sekarang dengan proses dulu itu rasa awetnya itu apa ya, maksudnya masih awet dulu apa muda sekarang? Kalau yang putihan itu awet yang dulu kayaknya. Masalahnya kalau dulu kan digodok, jadi kalau digodok kan tahu itu kan matang, jadi kan terus gempi atus kayak gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kan enggak, tuh potongi langsung ditoto gitu kan. Jadi kan kematangan tahu itu kan enggak, jadi tetap awet yang dulu kalau menurut saya. Bisa untuk beberapa hari. Mungkin nenek untuk waktu sekarang proses dibuat, dipotongin terus masuk ke ember ataupun yang lain itu mungkin berapa jam? Cuman hitungan jam. Nah, kalau sekarang itu hitungan jam lah, paling mungkin sekitar 2 jam itu udah
berani ditaruh di ember langsung toto itu. Tapi kalau dulu enggak. Untuk awetnya itu, maksudnya kan kalau dulu lebih lama kalau direbus, kalau sekarang kan dipotong, terus diangkat. Kalau dulu direbus itu mungkin 1 hari 2 hari mungkin belum tahu ya ada bau-baunya itu belum ada mungkin. Tapi kalau sekarang itu mungkin kalau 1 hari itu mungkin bau-baunya itu udah ada, rasanya udah ada. Wah ini tahu wahyu itu kan kelihatan. Tapi kalau zaman dulu digodok dulu tetap awet. Masalah untuk tahu itu kan matang. Sekarang Tanjung Sari itu kan ada kesenian Turonggo Mudo. Sejak kapan jenengan itu mulai mengikuti dan latihan itu seperti apa? Kalau kesenian ya, kesenian itu saya itu dulu itu ikut beberapa kesenian ikut ya. Nah, jadi yang saya ceritakan ke awalnya, jadi awal saya ikut kesenian itu awalnya itu saya ikut karawitan. Nah karawitan itu nabo wayang kayak gitu kan. Nah, kan di sini kan dulu ada sanggarnya juga ada musik-musiknya itu kan. Sanggarnya di mana? Di Tanjung Sari sini juga. Tapi sekarang kan Bapak Juwadi almarhum Bapak Juwadi itu nabo wayang itu sampai tahun berapa ya itu aku belum punya istri, itu mungkin sekitar tahun 98 99 sampai 2000 itu saya ikut karawitan itu. Itu awal kesenian itu saya ikut karawitan. Terus lama kan itu yang punya karawitan itu kan meninggal kan. Nah terus di situ tahun kalau nggak salah itu tahun 2000 kalau nggak 2001 itu di Ngadiwinatan itu ada kesenian Putra Aki Sutopo, Putra Lima itu kan. Nah itu saya disuruh ikut kesenian itu. Nah itu saya di situ posisi sebagai penyanyi lah. Nah itu sampai tahun berapa ya? Lama lah di situ. Nah lama itu terus saya itu kan saya dulu ikut karawitan. Nah kebenaran di sini kan ada kesenian Turonggo Mudo. Jadilan itu. Jadi di sini kan yang ikut nabo karawitan kan aku sama Pak Barodin sama Pak Kasmuji. Nah itu terus ditarik sama pimpinan rombongan Turonggo Mudo itu saya diikut sertakan ikut jadilan. Nah di jadilan itu saya sama Pak Rodin sama Pak Mujiti disuruh nabo gambang lah. Nah, kalau Muji memang gong, dari karawitan memang Muji mahir di gong. Jadi saya kan mahir di gambang sama Pak Rodin itu. Nah itu saya terus ikut kesenian Turonggo Mudo sampai sekarang. Dan untuk sekarang untuk masalah tahu itu dengan ikut orang atau memproduksi sendiri membuatnya tahu. Oh kalau masalah pekerjaan saya sekarang itu ya saya itu tani, terus saya juga bikin tahu, tapi buat ke saudara ya. Jadi saya bekerja di saudara. Tapi kalau seandainya pagi, kita kan pagi banget bikin tahu. Nah nanti sekitar jam 11 itu kira-kira udah selesai. Nah itu nanti habis zuhur kita ke Nah kenapa kok enggak ini meneruskan punya bapak tahu itu ya gimana ya, memang jalan rezeki orang itu kan beda-beda ya. Jadi mungkin memang adik saya itu jalan rezekinya di tahu, kakak saya juga jalan rezekinya di tahu, tapi saya memang rezekinya di tani sama buruh. Jadi yang meneruskan adik sama kakak. Adik sama kakak. Dulu ibu saya juga bilang,
sama saya mau dicariin istilahnya itu tempat lah buat jualan tahu, tapi memang saya itu nggak mau. Masalahnya apa, kalau tahu itu memang pekerjaannya itu memang full ya, jadi pagi sampai sore sampai malam itu memang full. Jadi memang tahu itu kalau misalnya ada ada apa ya, ada kegiatan kemasyarakatan itu kayaknya kurang gitu. Misalnya contoh nyun sewu itu, misalnya ada siaran seripah lah. Nah, itu suatu contoh yang simpel, itu ada siaran seripah itu dadaan itu tidak bisa ikut. Masalahnya kalau kita ikut ke seripah pasti dagangnya rusak. Nah, jadi saya mengambil apa itu tani sama bulu itu kan, seumpama ada siaran yang bisa ditinggal. Nah itu untuk membagi waktu, dengan kan istilahnya ya buruh di tahu, jenengan juga ikut kesenian jadilan turun muda. Nah itu gimana membagi waktu pas kalau ada pementasan. Nah, kayak gitu tuh memang gimana ya, memang orang itu kalau jiwa seni ya, apa saja tetap capek nggak capek tetap ikut. Jadi kalau masalah waktu sih kita ya membaginya ke, jadi kita bikin tahu itu pagi lah, pagi palingan sampai jam 11, nanti istirahat tidur, yang duhur itu bangun duhuran terus pergi ke sawah pulang. Nanti kalau mau ada kesenian ya ikut. Jadi kalau ada kesenian pentas pagi membuatnya tahu malam. Nah kayak gitu, Jadi saling bergantian. Jadi kan coba kayak gitu kan, kita tahu oh besok konser di sini ya, berarti kita bikin tahu lembur atau gitu. Kita pandai lah membagi-bagi. Ya dipikir capek ya capek. Tapi yang namanya seneng. Nggih, matur suwun atas penjelasan tentang tahu dan turunggo muda. Untuk itu karena waktu sudah malam, agak lama juga, sewu mengganggu istirahatnya jenengan. Nuwun Nggih, derek sugeng tindak matur nuwun. Sareng grawuhi ten kuku kula. Derek sugeng tindak. Demikian Sobat Budaya yang dapat kami sampaikan malam ini. Sobat Budaya, jangan lupa selalu ikuti kami. Demikian Sobat Budaya, keterkaitan kesenian Jatilan Turunggo Muda dengan produksi tahu. Salam sejahtera, Rahayu.